Pernah nggak sih kalian nggak percaya diri di depan kamera yang membuat konten kalian berantakan, terus kalian memiliki public speaking yang buruk, terus juga ketika kalian mau menjadi aktor, kalian nggak bisa memiliki acting yang baik karena kalian nggak bisa berakting yang baik di depan kamera. Gua kasih rahasianya di Monolog with me Rizky Breeze kali ini. Kalian harus tonton sampai selesai ya. Oke, masih bersama gue Rizky Breeze yang pastinya di Monolog with me Rizky Breeze yang selalu memberikan edukasi tentang dunia entertainment maupun dunia di belakang layarnya. Di konten kali ini gue akan ngebahas tentang bagaimana sih caranya supaya kita sebagai seorang influencer atau sebagai seorang artis, sebagai seorang konten kreator agak nggak grogi di depan kamera. Pasti kebanyakan orang nih yang sebenarnya ketika kamera off, kalian tuh bener-bener bisa cheers, bisa seperti apa, begitu kamera on, kalian langsung tiba-tiba diem, tiba-tiba lupa semuanya. Nah ini sering terjadi pada teman-teman gue nih yang pada bertanya nih ke gue, gimana sih Kak Rizky caranya supaya menghindari itu semua? Oke, di sini gue akan bahas satu-satu karena di sini porsi gue adalah sebagai pelaku entertainment bisnis dan juga sebagai manajer artis. Dan kebetulan juga gue sering nih menghadapi teman-teman yang pada punya permasalahan seperti ini. Sejujurnya gue pun juga sering mengalami seperti itu karena gue basically adalah orang di belakang layar yang tiba-tiba kurang lebih 5 tahun terakhir gue mulai berkonten. Dan gue di situ bikin podcast dan juga gue bikin konten mabar di mana gue harus jadi host dan mewawancari para di situ ada artis-artis yang cukup besar dan juga para chef, dan juga di konten seperti ini kurang lebih monolog gue harus ngomong di depan kamera. Yang pasti kalau menurut gue adalah ketika kalian menjadi public speaker atau kalian harus acting di depan kamera atau kalian harus syuting iklan, endorsement itu sekalipun, pastikan yang nomor satu adalah kalian sudah tahu apa yang mau kalian bicarakan. Kalian harus kuasai semua materinya. Ya, ketika kalian misalnya jadi host podcast, kalian pastikan kalian tahu siapa orang yang kalian wawancarai. Ketika gue misalnya mengundang misalnya manajer waktu itu Lesti Kejora, ya pasti gue browsingnya tentang Lesti Kejora. Ada apa sih pemberitaan seorang Lesti Kejora sekarang ini? Terus apa sih si manajer ini backgroundnya seperti apa? Jadi ketika gue ngobrol dengan bintang tamu, gue udah tahu kurang lebih seperti apa, siapa bintang tamu gue. Ya, jadi ketika bertanya, ketika dia memberikan jawaban, gue nyambung dengan si bintang tamu tersebut. Sama halnya ketika kalian harus acting di depan kamera. Kalian pastikan kalian sudah menghafal semua skrip, adegan, terus juga mimik-mimik muka, ya. Kalian pastinya kan udah ada reading sebelumnya juga tuh kan, sebelum syuting film, sinetron, atau web series. Dan kalian pastikan sudah hafal itu semua, jadi kalian juga pede di depan kamera. Terus ketika kalian melihat kamera, kalian pastikan kalau misalnya kalian sedang berbicara dengan satu orang. Kenapa satu orang? Karena nih, kayak konten gue ini, monolog ini, pasti kalian nontonnya sendiri kan? Atau kalian mungkin sama teman kalian, atau seperti apa. Jadi kalian pastikan kalian sedang berbicara dengan lawan kalian, kamera ini sebagai lawan kalian bicara. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau misalnya dari gua kira-kira gimana sih caranya supaya kita nggak grogi di depan kamera. Yang pasti kalian benar-benar harus yakin dengan diri Anda. Terus juga penting juga gestur tubuh kalian. Jadi ketika kalian di depan kamera nggak mungkin kalian begini. Oke, mungkin gua akan kasih contoh tentang gestur tubuh yang kira-kira lebih nyaman untuk dilihat ya. Contoh misalnya seperti ini. Halo, bertemu lagi bersama gue Rizky Breeze di Monolog with me Rizky Breeze yang selalu memberikan edukasi tentang dunia entertainment maupun dunia di belakang layarnya. Itu kan flat ya. Jadi kalian kalau nonton mungkin ngeliatnya akan lebih flat. Terus dengan gestur tubuh. Halo, kembali bersama gue Rizky Breeze yang pasti di Monolog with me Rizky Breeze yang selalu memberikan edukasi tentang dunia entertainment maupun dunia di belakang layarnya. Itu kan lebih enak ya, bener nggak sih? Kalian mainkan tangan kalian, ekspresi kalian. Terus pastikan kalian juga senyum. Sejujurnya, gue ketika berbicara di depan kamera, ketika gue diundang jadi pembicara, jujur, kalau dibilang Kak Rizky pernah grogi gak sih? Ya sering grogi. Ya, mungkin kalau kalian ngikutin perjalanan konten gue dulu awal-awal podcast, terus juga konten mabar, yang waktu itu gue pernah bintang tamu gue tuh banyak artis besar, kayak kemarin mungkin Marsyanda, ya jujur gue grogi. Apalagi Marsyanda, gue ngikutin sinetronnya Bidadari dari zaman gue waktu itu masih sekolah. Tiba-tiba sekarang gue harus mewawancarai dia yang gue bukan siapa-siapa kan. Karena kan gue basicnya emang bukan artis. Karena gue sebagai pelaku entertainment bisnis dan juga sebagai manajer artis tiba-tiba harus public speaking, harus mewawancari orang, harus melihat kamera di depan muka gue gitu loh. Tapi gue mempelajari dulu Marsyanda ini lagi berita apa sih, apa hal-hal yang dia nggak suka ditanya atau apa. Dan kita mempelajari benar-benar karakter orang tersebut. Pastikan kalian berbicara tidak terlalu cepat. Dalam arti nggak terlalu lambat juga, dan juga punya tekanan yang mudah dicerna oleh para penonton.
Dan itu benar-benar jadi kita clean. Jadi apa yang disampaikan kalian itu benar-benar bisa dipahami karena dengan tekan-tekanan dan juga dengan flow yang nggak terlalu lambat dan juga nggak terlalu cepat. Apa sih manfaatnya ketika kita bisa menguasai diri kita? Udah pasti kita bisa memiliki public speaking yang baik. Public speaking yang baik dalam arti kita bisa meyakinkan orang, kita bisa membuat konten-konten yang menarik, kita bisa lebih bisa mempromosikan suatu brand, pada akhirnya kita dapat endorsement, kita bisa dipercaya buat kerja sama dengan orang. Kalian yang mau berkecimpung di dunia peran, di dunia acting, sinetron, film, kalian bisa berakting dengan lebih baik, kalian tahu angle kamera, ya. Jadi kalian bisa banyak banget kalian yang bisa kuasai ketika kalian memang mempunyai kemampuan bisa menghadapi kamera dengan baik. Kalian bisa akhirnya bisa public speaking dengan baik di sana. Bisa nggak ada misalnya kamera off sekalipun, kalian ketemu klien, bisa meyakinkan klien, bisa bernegosiasi yang baik. Kalau kalian punya kemampuan berbicara yang baik, apalagi kalian nggak grogi dengan kamera, yang akhirnya membawa dampak kalian punya public speaking yang baik, kalian bisa menjadi pemenang di situ. Jadi kalian kadang-kadang orang akan lebih percaya ketika kalian memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ya, padahal banyak juga orang-orang yang pinter, tapi dia nggak memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Akhirnya dia kehilangan beberapa, entah itu bisnis, project, kepercayaan. Jadi menurut gue memang penting banget mempunyai public speaking yang baik, meyakinkan orang, nggak grogi di depan kamera. Ini satu langkah untuk memulai public speaking yang baik. Kira-kira seperti itu ya. Terus menurut Ko Rizky, kira-kira ada nggak sih cara buat kita nih buat belajar supaya kita nggak grogi menghadapi kamera, mempunyai public speaking yang baik? Kalau menurut gue ya sekarang kalian bisa tontonlah konten-konten yang edukatif, yang which is itu di YouTube, itu banyak yang gimana cara menghilangkan. Salah satunya konten ini ya, kalian harus tonton gimana caranya supaya menghilangkan grogi di depan kamera, public speaking yang baik. Atau kalian bisa mengikuti kursus public speaking. Banyak tuh sekarang coach-coach juga yang pada bikin shortcut, kalian boleh mengikuti itu. Terus kalian juga buat yang pengen banget lebih fokus di peran, di acting, di film, kalian coba kursus acting. Jadi kalian tahu angle-angle kamera, kalian tahu gimana cara berakting di depan kamera, ya. Itu kalian bisa lakukan itu menurut gue. Oke, jadi menurut gue kalian benar-benar harus banget untuk menguasai public speaking dari sekarang, menguasai kamera dari sekarang, karena menurut gue penting banget buat kalian yang mau terjun di dunia entertainment atau mau terjun di dunia public speaking, apapun itu penting banget, bagus banget kalian harus melakukan itu. Oke, thank you banget ya udah nonton monolog Rizky Breeze kali ini. Semoga kalian bisa teredukasi dengan konten gua kali ini. Kalian bisa komen di bawah kira-kira pembahasan apa lagi yang mau dibahas untuk di monolog with Rizky Breeze berikutnya. Thank you so much. Bye-bye.